Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afif Ayyabi Ainur Rahim dengan NPM 23110051. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengalaman pribadi saya lah mengenai konflik. Nah, jadi teman-teman semua, pengalaman saya nih bisa dikatakan sering dialami ya antara siswa maupun saya sebagai mahasiswa. Nah, jadi tuh pengalamannya tuh bikin emosi banget gitu loh. Soalnya ini tuh menyangkut tentang kelompok. Nah, ini kan sesuatu yang sering banget terjadi. Dari kalian juga pasti sudah banyak. Ya, begitulah. Nah, jadi waktu semester lalu saya dan rekan saya cewek tuh berkelompok kan dalam sebuah mata kuliah. Ini tuh ngebahas mengenai proyek akhir semester begitulah. Saat itu tuh mata kuliah kesehatan mental. Nah, jadi teman cewek saya ini tuh kan kelompokan berdua ya. Nah, dia tuh nggak pernah aktif gitu loh, nggak pernah nongol. Kalau misal aku ajak rapat tuh ada aja alasannya, terus nggak dibagi tugas pun kayak cuma sekedar formalitas ngirim jurnal atau apa, itu sekali aja begitu. Nah jadinya kan kesel banget ya, soalnya aku yang harus nge-handle tugas itu semua, padahal ini tuh tugas akhir semester gitu kan, apalagi cuma 2 orang, harusnya kan saling bekerja sama begitu kan. Nah, kalau kata William Glasser dalam teorinya tuh sebenarnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan cinta, kebutuhan love and belonging, cinta, memiliki kekuasaan, kebebasan, terus kesenangan dan kelangsungan hidup gitu. Love and belonging, ya itulah. Nah, dalam situasi saya ini ada beberapa kebutuhan yang nggak terpenuhi bagi saya. Nah, yang pertama yaitu bisa dikatakan kebutuhan kekuasaan. Karena di sini kan kita kelompok berdua dan juga saya yang menghandle gitu kan. Dan saya yang mengerjakan. Nah, pengennya kan juga nggak kayak berkuasa sih, ya kayak dihargai gitulah effort dari saya gitu loh. Udah aku yang handle tapi dianya kok sepenak dewe gitu kan. Kemudian kebutuhan yang enggak terpenuhi dalam pengalaman saya ini tuh kayak kebebasanku gitu loh. Karena kan semua yang menghandle kan saya semua, ngerjain saya semua. Terus iya mungkin terpaksa gitulah melihat teman saya yang kayak gitu tadi, padahal cewek gitu kan. Nah, respon saya terhadap situasi ini tuh kesel ya. Akhirnya saya tuh diem, dan diemnya tuh kayak pasif, tapi kayak dia diem tapi diem saya tuh ngerjain semua, menghandle semua gitu loh. Enggak, karena saking keselnya tuh aku udah nggak ngoyai ini kerjain, cari ke ini gitu, enggak. Akhirnya ya tak kerjain, saya handle sendiri gitu kan. Ya walaupun ngedomel ya biasalah, misal dia chat pun aku berusaha kayak sok cuek gitulah ya, karena dari sebelumnya lo kemana aja begitu kan, kalau ya bahasanya begitulah. Nah, karena dari itu tuh ya hubungannya ya renggang gitulah ya, karena capek juga ngadepin teman yang kayak gitu kan. Dalam teori William Glasser kan manusia itu kayak behavior kan, ada perilaku totalnya dari tindakan, pikiran, perasaan, dan fisiologi. Nah, dari tindakan saya tuh saya akan mengerjakan sendiri begitu, kemudian bersikap cuek kepada orangnya, jadi ya saya anggap saya yang bekerja sendiri begitulah. Kemudian pikiran saya tuh ya kesel karena ngadepin temen yang kayak gitu tadi. Terus dari perasaan saya kesel, kalau dari pikiran saya tuh
cewek kok gitu mas, ini ya biasanya tuh yang cowok yang kayak gitu gitu loh, yang ngilang-ngilang. Nah ini cewek kok nggak umum gitu loh. Nah dari fisiologi saya ya ya mumet mikirin tugas itu sendiri, karena ya kita ngendel sendiri begitu, ya kesel gitu loh. Nah untuk rencana kedepannya atau perbaikan pilihan saya tuh, akhirnya ya saya sadar misal selama saya tuh terus menahan emosi dan nggak ngomong langsung, situasi itu nggak bakalan berubah dan malah kayak lepas tangan gitu loh. Nah misal aku gini gini doang, nggak ngoyak dia lagi, dia pasti kan nggak kerasa nih misal dimin gitu loh. Nah akhirnya tuh setelah semua selesai, hampir selesai, semua sudah saya kerjain, ya saya ngobrol baik-baik ke orang itu secara langsung, ya tak omongin kalau kesahku gimana, terus hasilnya gimana, ini hasilnya sebenarnya aku semua gitu loh. Dan lebih ya mungkin saya ikhlaskan lah, dia tuh tetap tak masukin di nama kelompok gitu loh, ya buat pembelajaran lah. Ya di situ juga saya juga bilang harus bertanggung jawab gitu loh, nggak alasan mulu. Soalnya ketika dia diajak kerja kelompok, dia tuh alasan terus kan, ada sakit, terus pergi sibuk begitu. Nah dipikirin emang dia doang yang sibuk kan, nggak dari saya juga kan juga gitu toh. Nah mungkin dari kejadian itu tuh saya sering refleksi diri ya, misal saya tuh mulai emosi, kesel. Nah saya juga introspeksi diri, apa sih yang kenapa aku kok bisa emosi gitu, kenapa nggak begini begitu. Nah mungkin itu saja sih cerita dari pengalaman saya yang mungkin bisa dikaitkan dengan teori William Glasser yang 5 kebutuhan dasar tadi, terus pikiran langsung itu. Nah inti dari permasalahan saya tadi tuh, kita tuh nggak bisa ngontrol orang lain, tapi kita bisa ngontrol gimana kita merespon terhadap sesuatu gitu loh. Nah dari teori pilihan ini ngajarin saya tuh buat lebih sadar sama pilihan yang kita buat dan gimana, dan sadar nih misal itu tuh ngaruh kepada lingkungan, kepada hubungan antara sosial lah begitu. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ngedengerin cerita saya ya. Mohon maaf nek misal ada kesalahan tutur kata maupun agak boring ya ceritanya ya. Ya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan ini tuh tugas untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah psikologi kepribadian yang diampu oleh Bu Yuli begitu. Saya kira sudah cukup sedikit cerita dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.